Tidal. Nah, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mengangkatnya itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan saya walaupun lewat kamera. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas yaitu disunatkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. Nah, untuk videonya tonton sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana ulumahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal yusannu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan fi arba'ati mawadi'a dina 4 pirang-pirang tempat inda takbiratil ihrami tegasna kahiji dina nalika takbiratul ihram wa indar ruku'i sareng kadua dina nalika ruku wa indal i'tidali sareng katilu dina nalika i'tidal wa indal qiyami sareng kaopat dina nalika nangtung minat tasyahudil awal ti mimiti tasyahud awal minat tasyahudil awal ti mimiti tahiyat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini membahas yaitu mengenai tentang tempat-tempat yang mana tempat-tempat tersebut itu untuk mengangkat dua tangan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Nah, ini kimusonib membahas yaitu disunatkan untuk mengangkat dua tangan itu dalam 4 tempat. Sunat apa? Yaitu sunat hayat. Dalam sunat itu ada yang dinamakan dengan sunat ab'ad, ada yang dinamakan dengan sunat hayat. Nah, kalau sunat ab'ad itu apabila ditinggalkan, dalam arti apabila ditinggalkan itu akan harus ditungtungi dengan sujud sahwi, harus dibayar dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sunat hayat, kalau ketika kita ditinggalkan tidak sujud sahwi pun tidak apa-apa. Nah, dalam 4 tempat, yang pertama ingda takbiratul ihram. Yang pertama itu dalam takbiratul ihram. Nah, dalam takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli. Apanya? Yaitu mengucapkannya. Mengucapkannya itu termasuk rukun qauli. Dalam rukun itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan ada rukun qalbi. Nah, takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan ketika mengucapkannya. Nah, ada yang dinamakan dengan takbir intiqal, ada yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Dalam kitab Sulam Munajat ada yang dinamakan dengan takbiratul intiqal, ada yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Contoh takbiratul ihram. Takbir apabila kita mengangkat ketika awal takbiratul ihram. Contoh Allah. Nah, dalam takbir tersebut jangan sampaikan melebihi 7 alif. Jangan sampaikan melebihi 7 alif ataupun 14 harakat. Dipanjangkan Allah. Jangan. Nah, dalam sapinah pun udah dibahas pembahasan yang udah membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, jangan sampaikan memanjangkan lapan hamzahnya Allah, jangan. Nah, disyaratkan apabila ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar jangan sampaikan melebihi 7 alif ataupun 14 harakat. Ini takbiratul ihram. Allah dipanjangkan jangan, tetapi harus apa? Harus ke bawahnya, tetapi harus ke bawahnya sebelum 14 harakat.
Inti-intinya jangan sampaikan melebihi 14 harakat ataupun 7 alif. Yang kedua ada yang dinamakan dengan takbir intikal. Takbir intikal mah tidak dibatasi. Tidak dibatasi karena kenapa? Karena tidak dibatasi karena supaya tidaklah sakata, tidak diam. Ketika apa takbir intikal? Ketika berpindahnya rukun ke rukun. Contohnya seperti apa takbir intikal? Contoh ketika mau sujud. Contoh ketika naik dari sujud. Allahu Akbar. Banyak tempat-tempat dalam sholat, tempat-tempat takbir intikal dalam sholat, dalam rukun sholat. Nah, dalam takbir intikal mah tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Contoh ketika kita beres sujud. Allahu Akbar. Nah, dari bawah ke atas dipanjangkan tidak apa-apa. Tetapi kalau takbiratul ihram jangan sampaikan melebihi 7 alif ataupun 14 harakat. Itulah dalam pembahasan takbiratul ihram. Disunatkan mengangkat, ininya sunat hayat. Kalau mengucapkannya termasuk rukun qauli ataupun termasuk rukun sholat. Yang pertama ingda takbiratul ihram. Yang kedua wa ingdar ruku. Kedua itu ketika ruku. Contoh dari apa seperti apa? Wa ingdar ruku. Contoh Allahu Akbar. Nah, disunatkan mengangkat mengangkat tangan. Wa ingdar ruku dan dina nalika waktu ruku. Ingdal khuwi liruku dina nalika turun tina ruku. Allahu Akbar tuh dalam beres ruku. Dalam ruku itu kan bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika ayat Quran turun fasabbihisma rabbikal azim, Kangjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan ij'aluha fi ruku'ikum. Dalam Al-Quran turun ayat fasabbihisma rabbikal azim. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, dalam ruku itu dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, ketika apa? Ketika mau ruku. Beres dari Fatihah Allahu Akbar. Nah, itu termasuk apa? Disunatkan mengangkat tangan. Yang kedua. Yang ketiga, wa ingdal i'tidal. Nah, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Mengangkatnya itu sunat hayat, disunatkan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu ketika i'tidal beres dari ruku. Dalam ruku itu kan apa? Dalam ruku ininya harus seperti apa? Harus seperti papan. Ada yang mengatakan dalam ruku itu posisinya ininya harus dikelututkan tangannya. Nah, wa ingdal i'tidal, dalam i'tidal sami Allah liman hamidah. Lanjut wa ingdal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, dari tahiyat awal. Dari tahiyat awal. Contoh seperti beres at-tahiyat, dari tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu kan sunat, disunatkan minat tasyahudil awal, dari tahiyat awal. Itu kan termasuk disunatkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Itulah yang mana disunatkan untuk mengangkat tangan. Sunatnya sunat apa? Yaitu sunat hayat. Sekian dari saya, semoga video ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk para penonton-penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.